kita keluar dulu. Nah, sekarang kita menggunakan delete. Jadi delete di sini adalah fungsi untuk menghapus data. Menghapus data ini kita bisa langsung menghapus banyak ataupun menghapus by ID, by keterangan tertentu. Contoh sini, misalnya MySQL delete query, cari ya. Nah, seperti ini. Delete from table where apa? Jadi kita bisa menghapus by ID satu aja atau by banyak misalnya. Misalnya kita delete, misalnya kita coba tambahkan query baru, SQL baru. Delete from story item dot tabelnya apa? Items where ID sama dengan apa nih? Misalnya ID sama dengan 6. Kita seperti ini bisa. Atau mungkin misalnya is available sama dengan 1 atau true. Jadi semua yang available kita anggap dihapus. Kita akan dihapus. Contoh ya, kita 6 kita hapus. Delete. Nah, your save update. To update save mode without where. Ini gini. Nah, where condition. Coba kita cara dulu ya. Jadi your preference SQL editor. Ini fitur di MySQL dah. Nah, sekarang coba gini. Kita buat di sini. Nah, kita buat HTTP in, mana HTTP in. Nah, kita delete /items/.id. Nah, sama kayak gini, sama persis. Nah, kemudian kita function. Nah, hubungkan. Kita buat msg.topic sama dengan backtick. Nah, backtick itu sebelah angka 1 ya, sebelah kiri angka 1 ya. Backtick. Tadi apa? Delete from, nama tabelnya adalah items. Sini item. Where ID sama dengan $msg.request.params.id. Ini yang pernah kita bahas di sebelumnya. Jadi dia kalau kita lihat nih sini nih. Di sini nih. MSG request params ID karena kita namain sini ID. Nah, oke, sudah. Kemudian gini deh, copy selected node. Kemudian baru deh kita di sini HTTP respon. Kita namain misalnya sini SQL query for delete items. Oke. Coba ya, deploy. Kemudian di Postman kita buka baru nih. Ini cancel dulu aja, cancel. Buka baru. Kita delete. Pilih delete nih. Namanya nih kita copy deh. Terus kita hapus ID, misalnya ID mana? Kita ID 6 misalnya kita hapus. ID 6. Tes ya. Nah, affect row 1 berhasil nih. Coba kita lihat. Select lagi nih. Nah, kehapus kan? Nah, terus gimana kalau misalnya dia menghapus tapi gak ada ID-nya? Misal 1. Kan nggak ada ID 1 tuh. Maka dia 0. Gitu. Jadi bakal kosong. 0 yang dari returnnya. Gitu. Nah, di sini
Kalau misal dia delete kemudian nggak ada ID-nya, sama kayak tadi 404, misalnya kita delete nih, terus lupa masukkan ID-nya, ya gini 404. Ini responnya itu default dari Node-RED. Jadi tapi kita nggak pelajarin itu karena memang lumayan banyak yang akan diubah, termasuk respon ini yang nggak sesuai best practice, belum validasinya banyak bukannya, belum autentikasinya. Oke, banyak deh. Tapi secara umum ini adalah get, post, put, delete yang sediakan langsung sama Node-RED. Oke, kita copy dulu, blok dulu, group section, kita ID, delete. Nah, seperti ini. Nah, nanti next tutorialnya adalah kita akan jalankan ini Node-RED secara otomatis di Windows. Kalau misal di Linux, kita bisa pakai M2. Nah, nanti next tutorialnya kita akan membuat ini tuh jalan otomatis dan multiplayer project. Terus yang kedua selanjutnya adalah kalau kita buka localhost 1880, dia kan langsung masuk untuk editor. Pengennya kita pakai password. Nah, gimana caranya? Sebenarnya di sini sudah saya buatin sih. Di blog saya tahun 2021. Nah, buka dashboard tanpa ini. Termasuk set password nih, kita set password Node-RED. Jadi kita bisa set password Node-RED biar nggak sembarang orang bisa masuk. Oke ya. Kita sampai sini dulu, nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya.